Halo, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saat ini saya sedang mengajar teman-teman dari S1 Kebidanan. Salam buat teman-teman yang ada di sini dan juga buat teman-teman yang ada di sana di seluruh pelosok tanah air yang ikut mendengarkan atau menikmati YouTube channel ini. Teman-teman perawat dan komunitas kain dan kebaya Indonesia dan para perempuan di seluruh wilayah Nusantara. Sebelum kita lanjutkan, kita like, komen, subscribe, dan share. Baik, kita akan berbicara atau membahas tentang kanker rahim sesuai dengan kurikulum yang harus saya berikan pada hari ini, bagian dari kurikulum. Sesuai dengan permintaan teman-teman juga di seluruh pelosok Nusantara. Apa itu kanker rahim? Kanker rahim adalah kanker yang terjadi di endometrium, di mana janin tumbuh. Kanker rahim umumnya terjadi pada perempuan lebih dari 60 tahun. Penyebabnya apa sih kanker rahim? Penyebabnya adalah masih belum bisa diketahui secara pasti. Tetapi ada beberapa hal yang diketahui bisa memicu terjadinya penyakit ini. Jadi memperbesar resiko yang memicu terjadinya penyakit ini. Pemicu utama dari sebagian besar kanker rahim adalah karena di dalam tubuh terlalu banyak hormon estrogen dibandingkan dengan hormon progesteron. Ingat, perempuan itu di dalam ovariumnya memproduksi hormon estrogen dan progesteron setiap bulan. Ketidakseimbangan hormon ini dapat mengakibatkan lapisan di rahim menjadi lebih tebal dan semakin tebal. Bila lapisan terus menumpuk dan tetap seperti itu, maka sel-sel kanker dapat mulai tumbuh. Kemudian apa sih risiko terjadinya kanker rahim? Faktor risiko yang pertama adalah risiko yang terkait dengan usia. Mayoritas dari kasus penyakit kanker ini terjadi pada wanita usia 40 hingga 70 tahun. Dengan hanya 1% dari kasus kanker rahim didiagnosis pada wanita di bawah usia 40 tahun. Faktor risiko yang kedua penyebabnya adalah estrogen. Penyebab kanker rahim sering dikaitkan dengan paparan tubuh terhadap hormon estrogen. Estrogen adalah salah satu hormon yang mengatur sistem reproduksi pada perempuan. Estrogen merangsang pelepasan sel-sel telur dari ovarium atau indung telur dan menyebabkan sel-sel lapisan rahim membelah dirinya menjadi semakin banyak. Yang kedua adalah progesteron. Progesteron merupakan salah satu hormon yang juga diproduksi oleh perempuan. Progesteron mempersiapkan lapisan rahim Anda untuk menerima sel telur dari ovarium. Kadar hormon estrogen dan progesteron di tubuh Anda biasanya seimbang satu dengan yang lainnya. Jika estrogen tidak seimbang atau tidak diseimbangkan oleh progesteron, maka kadarnya di dalam tubuh akan meninggi. Keadaan ini disebut estrogen tanpa lawan atau kita sebut unpush estrogen. Setelah melewati menopause, tubuh berhenti menghasilkan progesteron. Akan tetapi masih ada sejumlah kecil estrogen yang diproduksi oleh tubuh.
Keadaan estrogen tanpa lawan ini, ingat lawannya adalah progesteron ya. Hal ini menyebabkan sel-sel di endometrium atau lapisan rahim membelah dirinya terus-menerus sehingga dapat memperbesar risiko terjadinya kanker rahim. Faktor risiko berikutnya adalah terapi pergantian hormon. Karena hubungan antara peningkatan kadar estrogen dan penyebab kanker rahim, maka terapi pergantian hormon estrogen seharusnya hanya diberikan kepada wanita yang sudah diangkat rahimnya melalui proses operasi yang disebut sebagai histrektomi. Dalam semua kasus lainnya, terapi pergantian hormon haruslah menggunakan kombinasi antara estrogen dan progesteron. Agar apa? Agar resiko kanker rahim tidak terlampau besar. Faktor risiko berikutnya adalah kegemukan atau obesitas. Karena progesteron bisa diproduksi di jaringan lemak, maka menjadi kegemukan atau obesitas akan meningkatkan kadar estrogen dalam tubuh Anda. Ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan Anda untuk menderita kanker rahim. Wanita yang kegemukan menjadi 3 kali lipat lebih mungkin untuk mengembangkan kanker rahim ini dibandingkan dengan wanita yang berat badannya wajar. Dan wanita yang sangat kegemukan atau obesitas menjadi berisiko 6 kali lipat lebih mungkin untuk mengembangkan kanker ini daripada wanita yang berat badannya dalam kategori normal atau sehat. Saudaraku, satu cara untuk meninjau apakah berat badan Anda tergolong wajar atau sehat adalah dengan menghitung nilai IMT atau indeks massa tubuh. Pada umumnya, nilai IMT yang tergolong kegemukan jika angkanya berada pada angka lebih dari 25. Rumus IMT adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikalikan tinggi badan dalam meter. Faktor risiko berikutnya adalah riwayat reproduktif. Wanita yang tidak pernah punya anak berada dalam risiko yang lebih besar untuk mengidap penyakit ini. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kadar progesteron dan penurunan kadar estrogen yang terjadi selama masa kehamilan, memiliki efek perlindungan terhadap kanker pada lapisan rahim. Jadi, kondisi ini yang mana peningkatan kadar progesteron dan penurunan kadar estrogen yang terjadi semasa hamil bisa mengurangi risiko terjadinya penyakit ini. Faktor risiko berikutnya adalah tamoxifen. Tamoxifen disinyalir juga sebagai penyebab kanker rahim. Tamoxifen ini adalah obat yang bisa mencegah terjadinya penyakit kanker payudara. Terkhusus buat teman-teman atau buat saudara-saudara yang menderita kanker payudara, dokter akan memberikan terapi tamoxifen. Namun, besar manfaat tamoxifen tidak sebanding dengan risiko terjadinya kanker rahim. Nah, apabila seiring dengan pemakaian tamoxifen, kanker rahim gejalanya muncul, misalnya perdarahan yang abnormal, perdarahan yang banyak sekali bergumpal-gumpal, Anda bisa segera periksakan diri Anda ke dokter. Risiko berikutnya adalah diabetes. Wanita menderita diabetes 2 kali lebih mungkin untuk menderita kanker rahim. Diabetes menyebabkan peningkatan jumlah insulin dalam tubuh Anda, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kadar estrogen Anda.
Banyak wanita penderita diabetes tipe 2 juga mengalami kegemukan, sehingga semakin memperbesar resiko terjadinya kanker rahim. Faktor risiko berikutnya adalah sindrom ovarium polikistik. Wanita yang mengalami sindrom ovarium polikistik berada pada risiko yang lebih besar untuk mengidap penyakit ini, sebab mereka memiliki kadar tinggi estrogen di dalam tubuh mereka. Penderita sindrom ini mempunyai beberapa kista di ovarium mereka yang bisa menimbulkan keluhan seperti periode menstruasi yang tidak teratur atau sama sekali tidak menstruasi, juga kesulitan untuk hamil, berat badan naik, jerawatan, serta pertumbuhan rambut tubuh yang berlebihan atau hirsutisme. Faktor resiko yang lain adalah endometrial hiperplasi. Endometrial hiperplasi adalah kondisi di mana lapisan di dalam rahim menjadi lebih tebal. Wanita yang mengalami kondisi ini mungkin punya resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kanker rahim di dalam tubuhnya. Sekarang kita akan membahas apa dan bagaimana gejala kanker rahim. Gejala kanker rahim adalah perdarahan rahim yang abnormal, yang pertama. Yang kedua, siklus menstruasi yang abnormal. Abnormal itu tidak normal, Ibu. Perdarahan di antara dua siklus menstruasi pada wanita yang masih mengalami menstruasi. Jadi, di dalam siklus menstruasi ada terjadi perdarahan di antaranya. Dan itu terjadi dua siklus berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut. Perdarahan vagina atau spotting pada wanita pasca menopause. Perdarahan yang sangat lama, berat dan sering pada wanita yang berusia di atas 40 tahun. Nyeri perut bagian bawah dan kram panggul. Keluar cairan putih yang encer atau jernih pada wanita pasca menopause. Nyeri atau kesulitan dalam berkemih. Nyeri ketika melakukan hubungan seksual. Kemudian setelah gejala, kita akan membahas tentang terapinya. Terapi yang utama ada 3. Yang pertama adalah pembedahan, kemoterapi, dan radiasi. Baik, saya kira untuk pengetahuan tentang kanker rahim cukup di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, Anda bisa menanyakan dan kami akan segera menjawabnya. Saran saya yang terakhir adalah, tolonglah wahai teman-temanku di seluruh kawasan Nusantara, apabila Anda mendapatkan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segera minta bantuan ke dokter. Datanglah ke rumah sakit, hubungi dokter atau SPOD. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati.